Di awal scene, kita diperlihatkan kepada sekumpulan para pemburu penyihir yang akan mendatangi sarang Ratu Sihir dan bermaksud untuk melenyapkannya dari muka bumi. Karena dia telah menciptakan wabah hitam yang mengerikan serta menewaskan jutaan manusia termasuk keluarga mereka. Karena itu, Dolan atau seorang pemuka agama yang disumpah untuk menemani para pemburu mengatakan, "Janganlah takut kematian, tak ada jalan pulang karena tak ada apapun yang menanti kita pulang." Dan mereka pun masuk ke dalam pohon besar tersebut. Sesampainya di dalam, mereka diserang oleh ratu dan anak buahnya, tetapi seseorang berhasil mengalahkan para makhluk itu menggunakan pedang apinya. Saat mencari sang ratu, dia diganggu oleh sihir yang membuatnya berhalusinasi kepada anaknya yang telah tiada. Tiba-tiba, dia dijatuhkan sang ratu dan pada saat sang ratu mengutarakan sambutan pidatonya, pria tersebut yang bernama Clowder berhasil menggapai peledak sesaat sebelum dirinya terpojok oleh makhluk akar yang dikendalikan sang ratu. Dan akhirnya, ledakan pun terjadi sehingga Clowder bisa mengapak sang ratu dan membunuhnya menggunakan pedang api. Sesaat sebelum mati, ratu penyihir itu meremas jantung Clowder dan mengutuknya menjadi manusia abadi yang tak bisa mati. Scene kemudian beralih ke zaman modern yang ternyata sudah 800 tahun setelah kejadian itu. Di dalam pesawat terlihat seorang pria seperti Saitama sedang mengawasi sekitar karena ada yang tidak beres dengan cuaca di luar. Kemudian, dia membuat kompas sederhana dan mengikuti arahnya sehingga sampai kepada seorang wanita dan dia adalah seorang penyihir. Pria tersebut ternyata dikenali wanita itu dan tentu saja itu adalah Clowder, sang pemburu penyihir. Clowder meminta wanita itu mengeluarkan barang-barang sihirnya dan Clowder memisahkan 3 benda itu dan cuaca pun kembali normal. Kemudian Clowder sampai di markas Ordo Kapak Salib yang merupakan sebuah organisasi rahasia yang bertugas untuk menumpas kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh para penyihir hitam sejak 800 tahun yang lalu. Dan Clowder adalah eksekutornya serta ada seorang pemuka agama yang mana dia adalah Dolan ke-36 yang bertugas untuk melayani dan menemani Clowder. Dia sudah sangat tua dan akan pensiun. Kemudian Clowder memberikan sebuah pena sebagai kenang-kenangan dan rasa terima kasih karena sudah menemaninya bertugas selama 50 tahun. Dan Dolan ke-36 ini adalah Dolan yang paling dekat dengan Clowder. Pada suatu malam, Clowder diberi kabar kalau Dolan ke-36 sudah meninggal dan Dolan ke-37 pun direkrut dan disumpah untuk menjadi pelayan serta teman Clowder sebagai pemburu penyihir. Kemudian Clowder dan Dolan 37 itu pergi ke TKP terakhir ditemukan Dolan 36 tewas, memeriksa apakah ada keterkaitan sihir dengan kematiannya dan benar saja di ruangan itu ternyata ada bekas sihir hitam yang telah lama tidak dilihat oleh Clowder setelah kematian sang ratu 800 tahun yang lalu. Investigasi dilakukan untuk mencari pelaku pembunuhan Dolan 36. Kini, Clowder dan Dolan 37 menyambangi seorang penyihir yang mempunyai toko makanan bernama Max. Dia diinterogasi siapa yang memintanya membantu mengumpulkan bahan-bahan terlarang untuk membunuh Dolan 36. Clowder meminta Dolan 37 untuk naik taksi dan pulang karena kali ini dia akan mendatangi penyihir lain yang tidak terkendali. Clowder kemudian datang ke rumah tuanan gelap. Di dalam, dia menemukan seorang anak kecil yang ketakutan. Tiba-tiba, ketika ditenangkan, anak itu berubah menjadi seorang penyihir bernama Elik dan menyerangnya. Tapi, dengan keabadian yang dimiliki Clowder, luka di tangannya pun pulih dengan cepat seperti Wolverine. Kemudian, Elik si penyihir gila itu dibawa kepada Dewan Penyihir untuk diadili karena dia dituduh sebagai tersangka pembunuhan Dolan 36. Tanpa menginterogasinya, Elik dibawa ke penjara para penyihir oleh makhluk penjaga yang bernama Sentinel. Kemudian Clowder menyadari sesuatu karena ada serangga di ketua Dewan Perwakilan Penyihir dan segera menuju mayat Dolan 36. Setelah Clowder memeriksa ternyata dia masih hidup dan Dolan 36 itu dimasukkan serangga ratu sihir ke tubuhnya.
Cloudar punya 2 hari untuk mematahkan kutukan agar Dolan 36 bisa hidup lagi dengan cara membunuh penyihir yang telah mengutuknya. Cloudar melihat jari Dolan 36 terluka dan mereka mencari buku yang ditemukan bersama Dolan 36. Benar saja, dalam buku tersebut ada sebuah pesan yang ditandai oleh darah. Pesan tersebut berbunyi, "Ingatlah kematian dirimu." Cloudar kemudian datang ke sebuah bar khusus penyihir dan meminta Colley, wanita pemilik bar itu, untuk mengakses memorinya. Semua penyihir di bar itu pun berhamburan keluar hanya karena melihat si Saitama ini. Proses pengaksesan memori pun dilakukan, tetapi di saat Cloudar berada di dalam memorinya, Belial, seorang penyihir jahat, mengikatnya. Cloudar tersadar dan berusaha melepaskan ikatan rantainya dengan cara memaksa tangannya keluar dari borgol kecil itu, dan alhasil jari-jari tangannya pun remuk tak karuan. Tetapi karena Cloudar sadar dia masih punya tunggakan di BPR, akhirnya jari-jari itu pun kembali utuh seperti semula, kemudian menyerang Belial. Cloudar sudah mengetahui bahwa Belial lah yang sudah mengutuk Dolan 36. Karena sihirnya yang terlalu kuat, Belial berhasil lolos dan membakar bar milik Colley. Kemudian Colley pulang ke rumahnya dan Abok Amer, menghilangkan kapusing tapi tambah pusing. Jadi Colley memutuskan untuk menikmati secangkir kopi kapal api saja. Di saat akan menyiapkan kopi tersebut, tiba-tiba lampu-lampu di rumahnya mendadak menjadi terang benderang, padahal dia hanya membeli bohlam yang 3 watt. Lampu itu pun betus dan ruangan menjadi gelap. Kemudian Colley ditarik ke dunia gaib, tapi akhirnya diselamatkan oleh Cloudar. Pagi harinya, saat Colley terbangun, dia pun berdebat tentang penyihir dengan Cloudar, dan akhirnya Colley pun bersedia membantu Cloudar untuk mendapatkan lagi memorinya. Colley membutuhkan bahan tanaman khusus untuk dicampurkan ke ramuan ingatan, dan Miranda, seorang teman Colley lah yang mempunyai tanaman tersebut. Setelah berada di kediaman Miranda, ternyata tanaman itu sudah hilang dan Miranda ditemukan tergeletak tak bernyawa di tengah tanamannya. Kemudian mereka berdua datang ke tempat penyihir tua dan berbahaya, tetapi dengan sihirnya dia tampak begitu mudah dan dia sangat congkak kepada Colley. Bukannya membantu Cloudar, malah penyihir ini menjebak Cloudar sehingga terbuai dalam memorinya sendiri seperti mimpi. Akhirnya Colley pun masuk ke dalam mimpinya dan membangunkan Cloudar. Setelah tersadar, Cloudar pun menyerang anak buah penyihir serta merebut batu mustika seperti batu Zamrud yang merupakan ajimat awet mudanya. Setelah selesai menginterogasi, Cloudar pergi dan mencelupkan batu itu ke dalam gelas. Tapi karena Colley geram dengan sikap penyihir itu, akhirnya dia merebut dan memecahkannya. Si penyihir pun kemudian berubah ke wujud aslinya dan dengan kesal dia berkata, "Saat." Akhirnya Cloudar mengetahui bahwa Colley adalah seorang dreamwalker atau pejalan mimpi dan merupakan sihir hitam yang dulunya adalah anak buah sang ratu sihir. Di sisi lain, Belial kemudian menculik Max karena telah mengatakan hal yang dilarang oleh Belial kepada Cloudar pada saat Cloudar menginterogasinya. Cloudar kemudian bisa mengakses memorinya karena Colley mempunyai kekuatan untuk itu. Cloudar dibawa kepada kilas balik kehidupannya saat dia mengalahkan ratu sihir. Kemudian Dolan pertama dan teman-temannya menemukan Cloudar yang masih hidup. Di saat itu jantung sang ratu pun masih berdetak. Ketika dibakar, Cloudar pun ikut kesakitan dan mulai dari situ Dolan merahasiakan jantung penyihir itu sampai sekarang dan Cloudar baru mengetahuinya. Setelah sadar, Cloudar pun memarahi Dolan 37. Kenapa tidak ada yang memberitahukan tentang jantung itu? Menurut Cloudar, jantung itu harus dimusnahkan karena bisa membangkitkan lagi sang ratu. Dan benar saja, Belial berhasil mencuri jantung itu dari Ordo Kapak Salib dan bersiap membangkitkan sang ratu dengan mengorbankan Max sebagai perantaranya. Cloudar kemudian bergegas menuju tempat Belial. Ketika Cloudar akan menembak Max yang merupakan perantara bangkitnya sang ratu, tiba-tiba dari belakang Colley datang dan ternyata itu adalah Belial yang merubah wujudnya.
Belial pun bisa dibunuh oleh Cloudar, tetapi sang ratu mulai bangkit dan mengambil keabadian Cloudar yang merupakan titipan sang ratu sembari berkata, "Hayang Abon, Hayang Reborn." Kemudian merobek wajah Max dan menyerang Cloudar. Pada saat Cloudar menembak, sang ratu pun kabur. Dolan 36 akhirnya sadar karena Cloudar berhasil mematahkan kutukan Belial dengan cara membunuhnya. Cloudar, Collei, dan Dolan 37 kemudian mendatangi pohon wabah yang berada di tempat para dewan penyihir. Dan para dewan penyihir pun sudah tewas diserang oleh ratu. Sang ratu menggunakan kekuatan para penyihir yang ditahan untuk membuat wabah dan mempengaruhi pikiran mereka agar bisa membaca mantra seperti rantai kekuatan. Dan Cloudar harus memutus rantai mantra itu. Akhirnya Cloudar menarik Elik, penyihir yang pernah ditangkapnya. Dan otomatis Sentinel yang merupakan penjaga para tahanan bangkit dan tidak akan berhenti menyerang sebelum Elik masuk lagi ke penjara. Collei akhirnya berhasil bisa masuk ke dalam pikiran Elik dan berusaha menghentikan mantra sang ratu. Cloudar kemudian berhasil mengalahkan Sentinel melalui pertarungan yang sangat epik karena Sentinel ini memiliki ajian rawa rontek yang bisa memulihkan anggota tubuh seperti semula. Setelah itu Cloudar pergi mencari sang ratu dan menitipkan Collei pada Dolan 37. Cloudar masuk ke dalam ilusi sang ratu dan bertarung dengan sang ratu. Cloudar kemudian menyerang ratu dengan ramuan pembangkit listrik dan akhirnya pedangnya pun menyala. Cloudar berhasil melukai sang ratu karena kebanyakan penyihir mempunyai kelemahan dengan api. Di saat akan mengakhiri sang ratu, Cloudar dihentikan Dolan 37 dan menyandra Collei. Ternyata si Dolan ke-37 ini adalah pendukung dari sang ratu. Dia mempunyai dendam kepada Cloudar karena Cloudar telah membunuh orang tuanya yang merupakan penyihir jahat. Dolan 37 kemudian menembak Cloudar yang kekuatannya semakin menipis. Ratu pun menyadari bahwa Collei adalah Dreamwalker dan membangkitkan lagi mantranya melalui Collei. Seketika wabah berupa serangga seperti lalat mulai keluar dan akan membinasakan manusia. Di saat Dolan 37 meminta imbalan diberikan kekuatan sihir atas kesetiaannya kepada ratu, tapi sang ratu malah membunuhnya. Mamam. Cloudar dengan sisa tenaga dan kesadarannya kemudian mengambil alat sihir dan memasukkannya ke dalam air. Kemudian memunculkan badai petir dan Cloudar melemparkan pedangnya yang disambar petir dan berhasil membunuh sang ratu. Those closest to you betray and fire! Seketika serangga seperti lalat yang disebut wabah hitam itu pun mati berjatuhan. Kemudian Collei tersadar dan Cloudar mendapatkan lagi kekuatan abadinya karena jantung sang ratu masih berdetak. Ketika Cloudar akan menikam jantung ratu itu, Collei mencegahnya karena jika Cloudar mati, tidak akan ada lagi yang melindungi bumi dari kejahatan sihir, yang mana Collei mendapatkan penglihatan kekuatan jahat dan hebat sedang menanti bumi tanpa Cloudar. Akhirnya Cloudar menyimpan sendiri jantung itu dan melanjutkan perburuannya ditemani Collei dan Dolan 36. Kemudian film pun berakhir.